Shalom. Baik, sekarang saya ajak kita membuka firman Tuhan dari Yakobus pasal 4 ayat 8. Secara khusus kita mau berbicara tentang prinsip membangun keintiman dengan Tuhan. Kita baca bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3, iya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Secara khusus saya mau berbicara dari ayat A-nya, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini oleh ilham Roh Kudus ditulis oleh Rasul Yakobus, saudara Yesus, dan dikirimkan kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen, yang ada tersebar di berbagai daerah atau disebut dengan di perantauan. Nah Bapak Ibu, ketika Stefanus menjadi martir di Yerusalem, dilempari oleh orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan kekristenan, maka pada saat itu orang-orang Kristen dari Yerusalem berpencar ke berbagai tempat. Oleh karena terjadi penganiayaan besar-besaran di sana. Nah, itu sebabnya dari 12 suku Israel ini merantau. Ada orang yang merantau. Nah, kepada orang-orang ini Roh Kudus mengingatkan Yakobus untuk menulis surat ke sana. Sekitar tahun 45 sampai 49 Masehi. Tujuannya untuk apa? Untuk menuntun mereka berjalan di dalam kebenaran iman mereka. Artinya begini, menghidupi sebuah kehidupan dengan pengertian iman yang benar. Kenapa begitu? Karena ada banyak orang yang telah menyatakan diri percaya kepada Yesus, tapi pemahaman imannya itu salah. Nah, Yakobus meluruskan itu melalui tulisan ini. Nanti kalau Bapak Ibu baca di Yakobus pasal 1, dikatakan di sana, berbahagialah kamu kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena dengan demikian kamu akan tahan uji. Nah, kenapa disampaikan itu? Artinya begini. Kecenderungan orang Kristen ketika mereka menghadapi tantangan masalah, mereka bisa down. Karena mereka anggap percaya Yesus itu segala sesuatunya langsung enak. Nah, diluruskan itu. Lalu kepada pengertian yang iman yang benar. Nanti kalau Bapak Ibu baca di pasal 2 dikatakan demikian. Sempurnakanlah iman itu dengan perbuatan-perbuatanmu. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, ada banyak orang berpikir, orang percaya kepada Yesus ini yang penting percaya sudah cukup. Enggak perlu tindakan, enggak perlu perbuatan. Sehingga mereka berpikir enggak perlu melakukan ini, enggak perlu melakukan itu, yang penting saya percaya Yesus. Yakobus meluruskannya. Dia berkata, iman tanpa perbuatan itu mati. Iman yang benar itu disertai dengan perbuatan, disertai dengan action. Itu sebabnya dikatakan, sempurnakan iman dengan perbuatan-perbuatanmu. Dan termasuk di dalam pasal 4 ini, Bapak Ibu, dia juga memberikan pesan, mendekatlah kepada Allah maka Ia akan mendekat kepadamu. Banyak orang berpikir ketika dia sudah percaya kepada Yesus, udah semuanya jadi beres, semuanya jadi indah, semuanya jadi terlihat lempang semua. Enggak demikian. Yakobus berkata, kalau kamu mau dekat kepada Tuhan, mau mengenal Tuhan lebih lagi, kamu harus mendekatkan diri kepadanya. Maka Tuhan akan mendekatkan diri kepadamu. Nah, waktu Yakobus berkata seperti itu, dia sedang mau menjelaskan kepada orang-orang percaya, orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen pada saat itu, bahwa Allah itu adalah pihak yang siap sedia menanti kedatangan kita 24 jam satu hari untuk bersekutu dengannya. Itu sebabnya dia pakai istilah mendekatlah kepada Allah maka Ia akan mendekat kepadamu. Artinya Allah itu adalah pribadi yang siap sedia menunggu kehadiran kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan saya sudah sering gambarkan tentang hakikat mendekat kepada Tuhan, Ia mendekat kepada kita. Nah, itu seperti magnet besi berani, tahu ya besi berani ya. Kalau Bapak Ibu nanti boleh coba kalau tidak percaya. Nanti kalau Bapak Ibu sampai di rumah ada besi berani,
letakkan di satu tempat, lalu kasih paku satu. Dia pasti melekat paku itu, karena ada unsur magnet menarik di sana, ya kan? Nah, biarkan sampai 1 minggu paku itu di situ. Kemudian setelah 1 minggu, nanti ambil paku itu, yang besi biasa itu, lalu nanti coba dekatkan dengan besi yang lain. Besi yang lain itu bisa melekat kepadanya. Kenapa? Unsur magnet yang ada di besi berani itu, karena dia tertempel tadinya ke sana, lama tertempel, tersalur ke paku itu. Tapi begitu Bapak Ibu biarkan beberapa menit saja paku itu enggak lagi menempel di magnet itu, daya tarik atau daya magnet yang tadinya ada di dalam paku itu hilang seketika. Nah, seperti itu gambarannya ketika kita datang mendekatkan diri kepada Tuhan dan Tuhan akan mendekat kepada kita. Unsur keilahian dari Allah akan menguasai kita ketika kita mendekatkan diri kepadanya. Jadi kalau seseorang hidupnya rindu memiliki kehidupan seperti kehidupan Kristus, tidak ada jalan lain, dia harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan usaha sendiri nggak mungkin. Oleh sebab itu kita mau belajar pada saat ini. Dari hal ini, ada 3 prinsip paling tidak yang perlu kita ketahui dan pelajari, kita lakukan untuk membangun keintiman kita kepada Tuhan. Supaya unsur ilahi itu ada terus dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita lihat yang pertama, latih diri kita menyediakan waktu berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu pernah berdoa? Pernah berdoa? Doa makan, akan doa tidur, doa bangun tidur. Nah, yang dimaksud di sini bukan yang seperti itu. Tapi melatih diri menyediakan waktu secara khusus berdua bersama dengan Dia. Latih diri kita. Kenapa dipakai istilah latih? Karena kecenderungan daging ini tidak mau melakukan itu. Untuk itu kita perlu mendisiplin diri, melatih diri untuk menyediakan waktu terbaik kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu adalah orang yang sudah berumah tangga dan Bapak Ibu adalah suami dari istri-istri, itu berarti tanpa istri. Kita siapkan waktu kita berdua dengan Tuhan tanpa anak-anak. Kalau ibu-ibu adalah istri dari seorang suami, itu berarti tanpa suami, tanpa anak-anak, tanpa dihantui kesibukan-kesibukan. Kita siapkan waktu kita berdoa kepada Tuhan, membangun keintiman kita secara pribadi. Tujuannya untuk apa? Ya untuk membangun hubungan kita kepada Tuhan. Untuk mendekatkan diri kita kepadanya, supaya Dia semakin berkuasa atas kehidupan kita, semakin menguasai kehidupan kita. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa contoh yang Alkitab sajikan kepada kita. Orang-orang yang mau membangun hubungan kepada Tuhan secara pribadi dan kita melihat kualitas atau karakter mereka itu benar-benar karakter ilahi. Yang pertama itu Musa. Kalau Bapak Ibu baca di kitab-kitab Musa, di kitab-kitab Taurat ya, Bapak Ibu akan temukan di sana Musa itu hampir selalu dia bertanya kepada Tuhan untuk membuat sebuah keputusan. Apakah itu untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan juga untuk bangsa itu. Dia akan selalu datang bertanya kepada Tuhan. Bahkan dia membuat kemah khusus pertemuan dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena dia tahu tanpa Tuhan dia enggak ada apa-apanya. Coba kita lihat dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-7. Keluaran 33 ayat 7 berkata begini, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan. Jadi dibuat kemah yang lebih kecil di luar perkemahan bangsa itu, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Nanti Bapak Ibu baca di ayat sebelum dan sesudahnya, bahkan di kitab-kitab yang lain juga, masih kitab Musa, nanti Bapak Ibu akan temukan di sana dikatakan, setiap kali Musa masuk ke kemah pertemuan itu, awan akan turun meliputi di sana sebagai bukti kehadiran Allah di sana. Sehingga Alkitab berkata,
Musa itu adalah orang yang sangat lembut hatinya. Tidak ada orang yang pernah hidup di muka bumi, kata Alkitab, selain dari Yesus ya, yang hatinya selembut hati Musa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia adalah orang yang senang membangun kedekatan kepada Tuhan. Lalu contoh yang kedua kita lihat dengan Daud. Daud itu adalah orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Sehingga kalau di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 itu, 20 atau 23 dikatakan demikian. Firman Tuhan berkata begini, aku telah menemukan Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku. Ada kata berkenan. Kepada sekian banyak raja yang pernah memimpin di Israel, hanya kepada Daud Tuhan berkata, Daud itu berkenan di hatiku. Saul orang yang dipilih Tuhan juga, tapi Tuhan gak pernah berkata Saul berkenan di hatiku, enggak. Kita pikir-pikir Bapak Ibu, apakah Daud ini manusia super, gak pernah salah, gak pernah berbuat dosa? Enggak juga. Dia beberapa kali melakukan dosa-dosa yang fatal. Tapi toh Tuhan masih berkata, Daud seorang yang berkenan di hatiku. Nah, selidik punya selidik di Kisah Rasul 13 ayat 36 dikatakan di sana, kenapa Daud itu berkenan di hadapan Tuhan? Firman Tuhan berkata, karena Daud itu melakukan kehendak Tuhan di zamannya. Jadi ternyata Bapak Ibu, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan itu adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang diperkenan Tuhan. Dan itulah Daud. Nah sekarang pertanyaannya begini, kenapa Daud bisa melakukan kehendak Tuhan? Jawabannya sederhana. Karena dia tahu apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa Daud bisa mengetahui rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehingga dia melakukannya? Jawaban sederhananya, Daud itu orang yang suka mencari Tuhan. Daud itu orang yang suka membangun hubungan kepada Tuhan secara pribadi. Coba kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 164. Dikatakan demikian, perhatikan. Para penafsir Alkitab mempercayai ini tulisan Daud. Dikatakan begini, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Berapa kali Bapak Ibu? 7 kali dalam sehari. 7 kali dalam sehari Daud itu memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jadi menurut saya wajar saja kalau Tuhan memberitahukan isi hatinya kepadanya. Amin. Karena dalam Mazmur 24 itu dikatakan demikian. Tuhan itu akan memberitahukan rahasia perjanjiannya kepada orang-orang yang mau bergaul karib dengan dia. Jadi ternyata rahasianya ada di sana. Kenapa Daud itu bisa mengerti apa yang ada di hati Tuhan, apa yang ada di pikiran, apa yang ada di perasaan Tuhan, apa yang sedang Tuhan kehendaki untuk dia kerjakan. Alkitab menjawabnya. Karena Daud itu adalah orang yang suka bersekutu dengan Tuhan. 7 kali Bapak Ibu satu hari. Jadi saya pikir wajar ya, kalau Tuhan berkata begitu. Itu contoh yang kedua. Dan nanti Bapak Ibu baca mulai dari kitab Samuel, Raja-Raja sampai Tawarikh. Bapak Ibu akan temukan, setiap kali ada musuh menyerang Daud, dia akan bertanya kepada Tuhan. Atau kalau dia mau pergi berperang, dia akan bertanya kepada Tuhan. Dia akan berkata begini, Tuhan, boleh nggak saya pergi berperang melawan bangsa itu? Kalau boleh Tuhan akan jawab begini, silakan berangkat karena aku akan menyerahkan mereka ke dalam. Tapi kalau enggak, Tuhan akan berkata, tidak, karena saya tidak menyertai pasukanmu. Sampai seperti itu keintiman Daud dengan Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau katakan wajar saja saya pikir. Kalau dia mengetahui isi hati Tuhan, kalau dia mengetahui perasaan Tuhan. Karena apa? Karena memang dia orang yang suka bersekutu dengan Tuhan. Dia adalah pribadi yang terkenal dengan keintimannya dengan Tuhan. Lalu ada yang ketiga, siapa itu Daniel? Daniel itu juga orang yang bersekutu kepada Tuhan. Coba kita lihat Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Perhatikan, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, serta seperti yang biasa dilakukannya. Berapa kali?
Daud berapa kali? Daniel berapa kali? 3 kali. Saya tertarik dengan kalimat terakhir, seperti yang biasa dilakukannya. Kalimat seperti yang biasa dilakukannya menunjukkan bahwa itu adalah kebiasaan Daniel. Baik waktu dia senang, waktu lagi menerima berkat-berkat jasmani banyak, dan waktu dalam tekanan, dia konsisten untuk membangun persekutuannya kepada Tuhan 3 kali dalam satu hari. Kalau kita baca tadi kalimat itu dikatakan demikian, demi didengar Daniel. Perintah itu, perintah apa? Larangan dari pemerintah Babilonia pada saat itu yang sedang dijajah, dikuasai oleh Media Persia. Ada larangan supaya setiap orang yang ada di bawah kekuasaan Babilonia tidak boleh beribadah kepada Allah lain kecuali ke berhala sesembahan pemimpin Babilonia pada saat itu. Kalau ada orang ditemukan yang beribadah kepada Allah lain, mereka akan ditangkap, dimasukkan ke gua singa. Nah, berita itu didengar Daniel. Lalu dia didengar berita itu, dikatakan dia naik ke kamar yang ada di atas, di lotengnya dikatakan. Lalu dia mengarah ke Yerusalem 3 kali sehari, dia bersujud berdoa di sana kepada Allahnya. Dia tidak pakai alasan larangan itu untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Dia tidak lalu berkata begini, Tuhan engkau kan tahu ini keluar larangan dari presiden supaya enggak boleh beribadah. Enggak. Tapi Alkitab berkata dia tetap melakukannya 3 kali sehari seperti yang biasa dia lakukan. Sehingga Bapak Ibu nanti kalau baca di dalam pasal 1 dan juga pasal 6 di bagian atas itu, Bapak Ibu akan temukan di sana dikatakan Daniel itu dikaruniai roh yang luar biasa oleh Tuhan. Excellent spirit. Oleh karena komitmennya itu untuk membangun persekutuan kepada Tuhan secara pribadi 3 kali satu hari. Saya tuh berpikir begini, Daniel 3 kali aja sehari sudah Tuhan karuniakan roh yang luar biasa. Bagaimana dengan Daud ya? Yang sampai 7 kali gitu loh. Itu hebat saudara. Dan Bapak Ibu, oleh karena itu nanti baca kitab Daniel di bagian pasal-pasal terakhir mulai pasal 7. Bagaimana Tuhan memberitahukan kepada Daniel tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Oleh karena itu sampai saat ini selain daripada kitab, salah satu referensi besar yang dipakai untuk membahas tentang akhir zaman itu kitab Daniel. Jadi kepada Daniel Tuhan sudah beritahu apa yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Daniel sudah tidak kita lihat sekarang. Tapi pesan yang Tuhan sampaikan kepada dia abadi sampai saat ini. Oleh karena apa? Ada seorang pribadi yang secara konsisten 3 kali sehari menyediakan waktu untuk bersekutu kepada Tuhan secara pribadi melalui doa. Siapa lagi? Yesus. Markus 1 ayat 35. Saya munculkan satu ayat ini aja. Yesus. Coba kita lihat. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pribadi Yesus, sekelas Yesus yang adalah anak Allah yang hidup. Dia aja masih menyediakan waktu secara pribadi untuk bersekutu dengan Bapaknya. Sehingga dia bisa mengerti isi hati Bapa. Nanti kalau baca di kitab-kitab Yohanes, Yesus berkata demikian. Apa yang aku kerjakan, aku perbuat, yang aku sampaikan kepadamu itu tidak berasal dari diriku dan kehendakku. Tapi dari siapa dikatakan demikian? Saya mendengarnya dari Bapa dan saya melihat Bapa mengerjakannya. Oleh karena apa? Keintiman. Amin. Amin. Bapak Ibu rindu mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidupmu? Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Sediakan waktumu secara pribadi khusus untuk bersekutu dengan Tuhan.
Tapi kan Pak sama aja dengan, betul. Tapi tetap ada bedanya. Untuk membangun keintiman kepada Tuhan, untuk engkau bisa menangkap isi hati dan perasaan Tuhan, lebih lagi engkau perlu melatih diri, menyediakan waktu secara pribadi berdua dengan Tuhan. Amin. Kalau enggak, kita akan gamang menjalani kehidupan ini, kita akan menerka-nerka, menebak-nebak sana sini. Ini iya enggak ya, ini enggak ya. Bagaimana dengan kita? Kalau kita rindu untuk mengerti isi hati Tuhan dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, ayo disiplin dirimu, menyediakan waktu secara khusus untuk bersekutu dengan Dia. Disiplin dirimu. Disiplin dirimu. Lakukan itu. Supaya engkau dapat mengetahui apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu, disiplin diri kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menemukan makna sejati dari firman Tuhan itu. Sekali lagi, disiplin diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tujuannya apa? Untuk menemukan makna sejati atau pengertian, arti yang sebenarnya yang Tuhan maksud dalam firman Tuhan itu. Disiplin diri kita. Tidak hanya sekedar membaca, tapi merenungkan. Coba kita lihat di dalam Yesua pasal 1 ayat 8. Yesua pasal 1 ayat 8 berkata begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam. Sampai di situ dulu. Dikatakan demikian. Renungkanlah itu siang dan malam. Apa itu? Isi Taurat itu, isi kitab itu, isi firman itu. Setelah kita baca, renungkan siang dan malam. Di teks Ibrani kata yang dipakai untuk merenungkan haga. Haga itu artinya membayangkan dan mengingat-ingat kembali sambil memperkatakannya secara perlahan. Contohnya begini. Kalau ada firman Tuhan dalam Mazmur berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau yang dikatakan merenungkan itu begini. Sambil diingat-ingat, dibayangkan, berulang-ulang, kemudian diperkatakan secara pelan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bahasa sederhananya saat ini dihafal sambil direnungkan untuk menemukan makna sejati dari firman itu. Itu penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita salah memahami firman, kita pasti salah bertindak. Betul ya? Tahukah Bapak Ibu, ekspresi seseorang itu berasal dari kepercayaannya. Oleh karena itu, Yakobus itu menulis kepada orang-orang Yahudi perantauan itu yang menjadi Kristen itu, menasihati mereka supaya mereka berjalan di dalam pengertian iman yang benar. Ada banyak orang yang membaca firman sepenggal, memahaminya out of the context. Keluar dari konteks yang sebenarnya, keluar dari maksud yang sebenarnya. Bagaimana kita kembali kepada yang benar itu? Renungkan firman itu. Dan bukan hanya kepada Yesua, Roh Kudus berbicara kepada Paulus menasihati Timotius, supaya Timotius itu juga tekun membaca kitab-kitab suci. Coba kita lihat dalam 1 Timotius 4 ayat 13. Dikatakan demikian. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Kalau Bapak Ibu rindu memiliki keintiman dengan Tuhan dan rindu mendapatkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, rindu mengetahui apa kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu untuk dilakukan, baca, disiplin diri saudara membaca firman. Saya akan ngomong kembali kepada Bapak Ibu, bukan dalam rangka membesarkan diri, bukan dalam rangka menonjolkan diri, bukan dalam rangka supaya kelihatan lebih hebat dari yang lain, bukan itu.
Tapi saya bersaksi dan dalam rangka mengajar. Sampai saat ini kami sekeluarga masih mendisiplin diri membaca Alkitab setiap hari itu minimal 5 pasal satu hari. 5 pasal satu hari kita baca. Karena apa? Karena sederhana saja pikiran saya. Bagaimana saya mau berjalan seperti yang Tuhan mau kalau saya nggak ngerti firman? Sementara firman itu, Alkitab itu adalah panduan hidup kita. Saya geli aja mendengar hari Jumat yang lalu kita komsel di Sambus, ya. Ada dari anggota komsel kita bersaksi, paling tidak 2 orang berkata begini. Ternyata orang-orang di luar sana itu kalau bertanya, kamu gereja di mana? Di GBI. GBI mana? Yang di Palak Pulau itu? Iya, gitu. Oh iya, itu pendetanya ekstrim, itu pendetanya radikal sekali gitu. Sehingga menurut mereka yang lain itu agak ketakutan datang beribadah ke sini. Saya nggak ngomong apa-apa, saya senyum-senyum aja dalam hati dengar itu. Karena apa? Karena saya rasa, menurut saya nggak radikal sama sekali. Menurut saya nggak ekstrim sama sekali. Kenapa? Karena kalau saya lihat dengan apa yang saya baca di dalam Alkitab, apa yang saya lakukan itu masih jauh dari yang Tuhan harapkan. Paham Bapak Ibu? Paham? Kalau saya bandingkan dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab, apa yang saya lakukan itu belum ada apa-apanya. Saya masih harus banyak belajar kepada firman, saya masih harus banyak belajar baca firman, merenungkannya dan melakukannya. Apa yang saya lakukan, apa yang saya ajarkan itu belum ada apa-apanya dibanding daripada yang ditulis dalam Alkitab. Tapi ternyata hidup seperti itu menurut orang sudah radikal. Seperti itu menurut orang sudah ekstrim. Kenapa begitu ya? Karena orang itu jarang baca Alkitab. Karena apa yang saya lakukan, apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan, itu saya dapat dari Alkitab. Dan saya mau katakan, itu pun masih jauh dari apa yang sempurna Tuhan harapkan. Tapi untuk yang begitu orang sudah menganggap saya radikal. Bagaimana orang itu? Kenapa mereka menganggap saya radikal, menganggap saya ekstrim? Saya pastikan karena dia nggak baca Alkitab. Kalau mereka baca Alkitab dan menemukan kebenaran di sana, ketika mereka dengar kebenaran disampaikan, mereka akan berkata, yes, amin, memang seperti itu dia. Amin, saudara? Itu dia. Ayo, baca dan renungkan firman. Sampai kita menemukan makna sejati dari sana. Itulah isi hati Tuhan. Yang akan kita kerjakan, kita lakukan. Yang ketiga. Mendisiplin diri mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Mendisiplin diri mengaplikasikan artinya begini, mendisiplin diri untuk menerapkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau bahasa sederhananya mendisiplin diri untuk melakukan firman itu. Itu yang saya lakukan. Makanya saya katakan kalau saya lihat Alkitab masih jauh sekali. Coba kita kembali kepada Yosua pasal 1 ayat 8 sampai 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Tujuannya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Artinya setelah kita membaca firman, setelah kita membaca kitab suci dan kita menemukan kebenaran sejati dari dalamnya, maka kita bertindak seperti itu. Jadi mengapa kita harus membaca, merenungkan dan melakukannya supaya tindakan-tindakan kita itu sesuai dengan firman Allah dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Masa hanya karena saya tidak mau minum mabuk dan merokok saya ekstrim? Halo.
Masa hanya karena saya tidak mau menyembah berhala lagi, tidak mau pergi ke dukun, lalu saya ekstrem radikal? Itu pernyataan firman. Kenapa orang mengkompromikan? Karena dia nggak pernah baca Alkitab. Baca mungkin, tapi sambil lalu. Kalau Bapak Ibu mau memiliki kedekatan, keintiman kepada Tuhan, harus mendisiplin diri melakukan firman itu. Melakukan firman itu artinya begini, mengizinkan Tuhan menunggal dengan diri kita. Mengizinkan Tuhan menguasai seluruh kehidupan kita dan memimpin kita berjalan sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab itu. Amin. Amin. Sehingga apa akibatnya Bapak Ibu perhatikan ya. Perhatikan, ayo kita kembali ke Yesaya pasal 1 ayat 8, dikatakan demikian. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Coba kita baca yuk ayat sambungannya yuk, 1, 2, 3 ya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan, siapa yang akan berhasil dan beruntung itu? Orang yang melakukan firman sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab itu. Betul ya? Betul ya? Jadi ternyata ketika kita melakukan firman, kita tidak hanya sekedar intim dengan Tuhan, tetapi kita akan mengalami terobosan, kita akan mengalami keberhasilan, kita akan beruntung. Itu garansi dari Tuhan. Itu jaminan dari Tuhan. Tapi setan putar balik. Ketika engkau ditantang untuk memperhatikan kaum duafa, iblis mulai berbisik, boro-boro memperhatikan orang. Kebutuhan saya aja masih banyak. Dengar baik, kalau engkau mendengar suara begitu di telingamu, itu dari setan. Itu bukan dari Tuhan. Karena setan mau menghalangimu untuk berhasil dan beruntung. Kalau firman Tuhan mengajarimu untuk mengembalikan persepuluhan dengan jujur dan benar. Alkitab berkata kalau kau melakukannya dengan benar, engkau akan berhasil dan beruntung. Halo, amin. Amin. Tapi setan akan bilang begini, enak benar itu nanti gereja. Kayalah nanti itu pendeta. Apa persepuluhan-persepuluhan? Untuk hidup saya aja susah. Sekali lagi, kalau ada bisikan pernyataan berkata seperti itu, saya pastikan itu dari setan. Karena itu upaya setan untuk menghalangi engkau berhasil dan beruntung. Setiap ajakan yang datang kepada saudara untuk tidak melakukan firman, itu artinya menarik engkau supaya engkau tidak berhasil dan beruntung di hadapan Tuhan. Setan mau engkau tidak beruntung. Tapi kalau kamu mengalami terobosan, firman Tuhan berkata, dengan demikian, dengan seperti itu caranya, engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Coba kita lihat ayat 9-nya. Bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, selama engkau adalah orang yang mau melakukan firman dalam kehidupanmu, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Itu garansi dari firman. Masihkah kau takut mengembalikan persepuluhanmu kepada Tuhan? Kalau seperti itu janjinya, ayo. Masihkah engkau takut melakukan firman? Masihkah engkau takut hidup benar di dalam Tuhan? Setiap tindakan kita yang melakukan kehendak Allah, yang melakukan firman, di sana ada jaminan bahwa engkau akan beruntung. Yang mengerti katakan amin. Dan ketika kita melakukan firman, kita tidak sekedar beruntung, tapi hidup kita akan diubahkan. Coba kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21 sampai 24. Katakan demikian. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri.
ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Maksudnya itu apa? Orang banyak baca firman, banyak tahu ayat, kalau dia enggak melakukannya, artinya begini, mereka tidak pernah mengalami perubahan dalam hidupnya. Bertahun-tahun menjadi Kristen, bahkan berpuluh tahun menjadi orang Kristen, tapi tidak pernah ada perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Kekhawatirannya tetap sama, ketakutannya, pelitnya tetap sama, kecurigaannya tetap sama. Enggak pernah mengalami perubahan, karena apa? Enggak melakukan firman. Tapi ketika engkau melakukan firman, ayat 21 tadi berkata, dengan membaca firman, melakukannya, maka segala sesuatu yang kotor-kotor dalam diri kita itu, sampah-sampah itu akan terkikis, terbuang. Oleh karena apa? Ketika firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus, sama seperti Bapamu di sorga adalah kudus. Kita hidupi itu, berarti segala yang najis-najis terlempar dari kehidupan kita. Amin. Hidup kita berubah. Hendaklah kau menjadi orang yang murah hati. Ketika kita percaya, kita lakukan itu, kita tidak lagi menjadi orang yang fokus kepada diri sendiri yang hanya memikirkan kepentingan kita, tapi kita mulai memikirkan kepentingan Tuhan dan pekerjaannya. Jadi lihat bagaimana firman itu begitu dahsyat, berkuasa, bisa mengubah setiap kehidupan kita ketika kita melakukannya. Itu sebabnya saya mau katakan, saudara rindu mengalami terobosan, rindu mengalami keajaiban dan kebesaran Tuhan di tahun ini, rindu mengalami hal-hal dahsyat mujizat dari Tuhan. Ayo, lakukan firman dalam kehidupanmu. Jangan mau ditakut-takuti oleh iblis. Jangan mau ditakut-takuti oleh setan. Setan akan selalu munculkan kekhawatiran dalam hatimu. Saya mau katakan malam ini, kalau kau dengar itu, kau harus berani keluar dan berkata, setan diam kau. Saya mau melakukan firman, karena firman Tuhan berkata, orang yang melakukannya sesuai dengan yang tertulis dalam kitab itu, perjalanan mereka akan berhasil dan beruntung. Amin. Mau beruntung, amin. Amin. Lakukan firman. Lakukan firman. Seperti apa yang Tuhan mau. Maka engkau akan melihat terobosan-terobosan itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Tadi pagi saya katakan sekali lagi, ini pun tidak bermaksud untuk membanggakan, memegahkan diri, tidak, sama sekali tidak. Saya lakukan ini benar-benar karena saya ngotot, lebih ngotot dibanding tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat Bapak Ibu, jemaat dan pengerja yang Tuhan percayakan, kita layani, kita gembalakan, benar-benar mengalami janji-janji Tuhan, tahun keajaiban kebesaran Tuhan. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, dari tanggal 14 Januari, tanggal berapa? 14 Januari di tahun ini, sampai hari ini, saya dengan ibu itu masih puasa. Dari 14 Januari, udah berapa puluh hari itu? 40 hari udah lebih. 14 Januari, Februari full, sampai Maret sekarang tanggal 19 masih puasa. Sampai kapan saya nggak tahu. Saya lakukan itu dengan satu kerinduan, mau melihat Bapak Ibu, para pengerja mengalami setiap janji firman Tuhan. Itu yang saya lakukan. Tapi seperti saya katakan sering di pertemuan-pertemuan pengerja, tadi pagi 2 April juga saya katakan, jangan hanya saya yang ngotot minta saudara mengalami keajaiban kebesaran, tapi bejanamu tertelungkup. Saya sudah sampaikan di tempat ini, siapkan bejanamu, karena bejana yang terbuka untuk menampung sesuatu dari Tuhan. Selama bejana itu terbuka, siap diisi Tuhan, Tuhan akan mengalirkan terus kebaikannya. Tapi kalau bejanamu tertutup, tertelungkup, tidak terbuka, orang lain bisa diberkati, tapi hidupmu dilewati. Mau Bapak Ibu ya, mengalami setiap janji firman dalam kehidupanmu. Saya lagi ngotot ini, saya lagi berdoa, entah sampai kapan. Sampai Tuhan berkata, enough, baru saya akan berhenti. Saya melakukannya bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk
jemaat Tuhan. Benar-benar hati saya rindu melihat Bapak Ibu mengalami apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Kalau engkau serius melakukan firman, janji-janji berkat, terobosan kebaikan itu semua akan engkau alami. Tapi kalau engkau mengabaikannya, disiplin-disiplin juga akan terjadi dalam dirimu yang datangnya dari Tuhan. Karena itu janji Tuhan loh. Saya berdoa itu supaya janji itu digenapi. Tapi saya berharap kita menyediakan bijana kita untuk diberkati Tuhan, sehingga hidup kita terus memuliakan Tuhan. Yang mau dan percaya katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara.